Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa akutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wajal alaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan-kemudahannya, hidayah serta taufiknya, sehingga kita bisa selalu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, di antaranya banyak sekali. Khususnya yaitu Allah memberikan kepada kita yang namanya lidah. Lidah ini para ulama sudah pernah mengatakan bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah menegaskan, banyak orang tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim, masuk ke nerakanya Allah terlebih dahulu, tidak langsung masuk ke surga, karena mereka memanen dengan apa yang mereka ucapkan daripada lidahnya. Sehingga di sini bagaimana cara kita untuk menjaga lidah ini agar tidak terucap suatu kata kecuali perkataan yang baik. Tidak keluar kalimat-kalimat kecuali kalimat tersebut yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan mengantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 2 perkara yang harus kita ingat, 2 cara bagaimana kita bisa menjaga lidah kita. Yang pertama, caranya adalah dengan kita selalu berpikir terlebih dahulu sebelum berucap. Memikirkan apa yang akan kita ucapkan dengan lidah ini sebelum kita mengeluarkannya. Oleh karenanya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan dabbir faqul. Dabbir, berpikir terlebih dahulu kamu, kata beliau, faqul, baru kamu berbicara. Jangan seperti orang-orang yang kadang-kadang mereka sudah menyakiti orang dengan lidahnya, menyakiti orang dengan ucapannya, menyakiti orang dengan kalimatnya, baru dia minta maaf. Ingat, manusia itu tidak semuanya mudah memberikan maaf. Sehingga jangan kita selalu mengatakan, saya kan sudah minta maaf, dia tidak maafkan, ya urusan dia dengan Allah. Betul apa yang Anda ucapkan, tetapi sudah sepantasnya kita pun sebelum kita berbicara dipikirkan dulu, kira-kira yang saya ucapkan ini baik atau tidak. Yang saya ucapkan ini menyenangkan saya di akhirat atau membahayakan saya di akhirat. Yang saya ucapkan ini akan mengantarkan ke surga atau mengantarkan kepada neraka.
Ini yang pertama. Jadi betul-betul harus kita pikirkan. Jangan sampai entar kita sebagaimana Nabi katakan, illa hasaidu alsinatihim. Banyaknya orang masuk neraka karena mereka memanen atas apa yang mereka ucapkan selama hidupnya di dunia ini. Artinya memanen dengan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulai saat ini, ayo kita bareng-bareng sebelum kita berbicara, coba renungkan dulu, pikirkan dulu kira-kira baik atau tidak yang saya ucapkan ini. Makanya para ulama kita mengatakan kenapa kita sering berbuat dosa? Karena jarang merenung, jarang bertafakur, jarang bertadabbur. Kalau kita sering merenung, maka kita akan selalu menjaga diri kita daripada berdosa. Kalaupun kita sudah melakukan dosa dengan perenungan tersebut, kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulitnya kita bertobat karena tidak pernah evaluasi kepada kesalahan-kesalahan kita. Dan jarangnya kita berevaluasi karena kita jarang merenung. Makanya sampai ulama mengatakan tafakkuru sa'a khairum min ibadati sana. Merenung sesaat itu lebih afdol daripada kita beribadah sampai 1 tahun. Karena perenungan itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik, memiliki perubahan. Itu yang pertama. Jadi ingat, sebelum kita berbicara apapun, renungi kira-kira yang saya ucapkan baik ataupun tidak. Yang kedua, kata para ulama, caranya adalah dengan kita selalu berusaha untuk mengingat ada tanggung jawabnya di akhirat. Jadi jangan kita beranggapan ucapan kita satu kata pun tidak ada tanggung jawabnya. Semuanya ada tanggung jawabnya. Sampai Allah firmankan dalam Al-Quran, la yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu kata daripada seorang hamba kecuali raqib atid akan mencatatnya. Malaikat raqib mencatat ucapan-ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Atid mencatat ucapan-ucapan perbuatan yang tidak baik. Sehingga kita ingat ada tanggung jawabnya di akhirat. Sehingga kita betul-betul menjaga. Sahabat Abu Bakar Siddiq, seorang yang dijamin surganya oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abu Bakar Siddiq yang Allah firmankan dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Sahabat Abu Bakar Siddiq orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abu Bakar Siddiq yang Nabi pernah sabdakan, kalau seandainya kata Nabi Muhammad, ada Nabi setelah aku, sahabat Abu Bakar Siddiq akan jadi nabinya. Sehingga ini manusia luar biasa beliau ini. Lalu bagaimana? Beliau menjaga lidahnya, beliau sampai letakkan batu di mulutnya. Untuk apa? Untuk menjaga agar tidak keluar ucapan-ucapan yang tidak baik. Sehingga ada seorang sahabat penasaran kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Wahai sahabat Abu Bakar Siddiq, kenapa sih engkau ini harus meletakkan batu di dalam mulutmu? Lalu sahabat Abu Bakar Siddiq mengeluarkan batunya. Kemudian beliau berkata, batu ini akan menjadi rem untuk saya. Kalau yang saya ucapkan tidak baik, dia akan menahan. Sehingga saya tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Tapi kalau ucapan yang akan saya ucapkan baik, saya keluarkan batu ini, baru saya akan berbicara. Sampai seperti itu takutnya beliau dengan kata-kata yang diucapkan sampai diletakkan batu. Cuma kalau kita mungkin tidak usah sampai meletakkan batu. Ya, cukup berpikir ya. Takutnya banyak yang ketelan. Ya. Oleh karenanya, kalau makomnya kita, bas saat ini berpikir bahwasanya sedang berucap, mikir dulu. Baik ataupun tidak. Kemudian ingat ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Ada yang berkata, Habib Ustadz, saya bisa bela diri di hari kiamat. Saya akan katakan waktu Allah tanya apa yang kamu ucapkan dengan lidahmu, dengan mulutmu ini. Saya ucapkan yang baik. Walaupun di dunia kita nggak baik, tidak bisa seperti itu di akhirat. Karena di akhirat sistemnya Allah sudah firmankan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sistemnya di hari kiamat dengan lidah kita ini, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut-mulut mereka semuanya kata Allah kami kunci. Kami patri, nggak bisa mereka berbicara. Lalu siapa yang Allah berikan kita untuk berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan kita di hari kiamat ini yang berhak untuk berbicara. Mulut dikunci oleh Allah. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki kita yang saat ini berjalan kemanapun, ke tempat baik, ke tempat jelek, maksiat, ibadah, dia nurut. Tapi di hari kiamat ini kaki akan bersaksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Kalau kita melangkah yang baik, dia akan berkata dengan fasihnya, menjadi saksi. Kalau dilangkahkan yang tidak baik, dia juga akan berkata. Jadi tatkala kita ini memiliki kebiasaan yang baik, kaki dilangkahkan yang baik, kaki akan bersaksi. Kalau ke tempat jelek, kaki pun akan bersaksi. Oleh karenanya ingat, kita tidak bisa membela diri kita. Semuanya ketentuannya bagaimana di dunia.
Di dunia kita melakukan kebaikan, di akhirat menuai daripada kebaikan juga. Tapi kalau di dunia kita menanam yang tidak baik, ditakutkan kita di akhirat akan mendapatkan ketidakbaikan, yaitu siksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ada dua perkara mulai saat ini. Ayo, jangan pernah kita berbicara kecuali dipikirkan terlebih dahulu. Setelah kita pikirkan baik, baru berucap. Yang kedua, ingat ada tanggung jawabnya, konsekuensinya di akhirat, perkataan, ucapan yang tidak baik. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga lidah kita daripada ucapan-ucapan yang tidak baik, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berucap dengan ucapan yang baik sehingga di akhir kiamat kita bisa masuk surga dengan ucapan-ucapan yang baik tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.